Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan belajar mata pelajaran fikih ya, anak-anak. Sebelum memulai pelajaran, kita langkah baiknya berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang akhlak terpuji. Akhlak terpuji ini ada beberapa pelajaran, yaitu tentang materi jujur dan benar. Yang kedua, bersikap dan berlaku adil. Yang ketiga, teguh berpendirian, taat kepada Allah. Jadi itu termasuk dalam materi bab 5 ya, akhlak terpuji. Silakan dibaca dulu ya. Pada halaman 114 kita akan membahas yang pertama, itu jujur dan benar. Jujur yang dimaksud adalah berbuat dan berkata dengan sebenarnya dan apa adanya. Kebalikan dari jujur adalah dusta atau sama dengan bohong. Rasulullah dalam kehidupan sehari-harinya selalu jujur, berkata benar dan tidak pernah bohong. Oleh karena itu beliau diberi gelar dengan Al-Amin, yang artinya jujur. Sikap jujur ini termasuk akhlak yang terpuji dan mulia. Artinya anak yang jujur berarti termasuk anak yang memiliki akhlak yang mulia, merupakan sikap dan sifat yang terpuji dan disenangi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Rasulullah, manusia yang baik adalah orang yang baik budi pekertinya. Ada dalam riwayat hadis Ahmad, yaitu alaikum ya sidqi fa inna sidqa yahdi illa barina baro yahdi illa janati. Artinya yaitu, hendaklah kamu selalu jujur karena kejujuran itu akan membawa kepada kebaikan dan kebaikan itu akan membawa ke dalam surga. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Orang yang berkata jujur dan benar akan mendapatkan kebahagiaan di dunia, diantaranya yang akan disenangi dan akan dipercaya oleh banyak orang. Adapun kenikmatan di akhirat, yaitu mendapat dari ridha Allah Subhanahu wa taala. Sikap jujur adalah sikap yang lurus dan setiap keadaan. Allah meridhoi orang-orang yang suka berbuat jujur dan berkata yang benar. Di sini ciri-ciri sikap jujur. Yang pertama, yang satu adalah jika berbicara selalu benar dan dapat dipercaya. Yang kedua, bertanggung jawab terhadap ucapan dan tingkah lakunya. Ketiga, memiliki keberanian dalam mempertahankan kebenaran. Keempat, selalu melaksanakan amanat orang. Kelima, selalu menjaga rahasia orang. Keenam, selalu melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab. Ketujuh, selalu memelihara barang dengan penuh tanggung jawab. Nah, di sini juga ada manfaat berbuat jujur, yaitu satu, dapat memperoleh kepercayaan orang lain. Kedua, disenangi teman. Ketiga, memperoleh keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya itu bersikap dan berlaku adil. Nah, adil di sini artinya menempatkan sesuatu pada tempatnya tanpa melebihi dan mengurangi. Jadi misalnya itu contohnya itu seorang hakim dikatakan adil apabila dalam memutuskan perkara tepat, yaitu yang salah dinyatakan salah dan jika benar dinyatakan benar, dan diakui oleh kebenarannya itu tanpa dipengaruhi oleh siapapun dan apapun. Adil di sini adalah termasuk sifat yang sangat mulia. Ia sebagai lawan dari sifat zalim atau aniaya. Jadi agama Islam memerintahkan kepada umatnya agar berlaku adil, baik pada diri sendiri atau kepada orang lain. Nah, contohnya itu malas belajar ya. Dan sholat adalah contoh perbuatan yang tidak adil pada diri sendiri, karena ibadah dan belajar merupakan kebutuhan akal dan jiwa. Dalam setiap urusan dan pekerjaan, lebih dalam memutuskan perkara, orang harus bersikap adil. Jadi artinya harus sesuai dengan hukum-hukum Allah.
Ada firman Allah yaitu wa idhakamtum baina nas antahkumu ba'ad. Dan apabila kamu memutuskan perkara antara manusia, maka putuskanlah dengan adil. Terdapat dalam Quran surat An-Nisa ayat 48. Macam-macam adil dibagi dalam 5, yaitu yang ke-1 adil yang khusus untuk perorangan. Orang yang dikatakan adil ialah orang yang tidak menganiaya seorang jua pun, atau orang yang memberikan hak kepada orang-orang yang mempunyai hak itu, atau orang yang mengambil bagiannya saja tanpa kurang tanpa lebih, atau orang yang membagi sama banyaknya tidak kurang tidak lebih. Yang kedua, masyarakat yang adil ialah tiap-tiap orang dalam masyarakat itu cukup mendapat jalan untuk mencapai kemajuan dan kebahagiaan. Yang ketiga, pemerintahan yang adil ialah pemerintahan yang meletakkan tiap-tiap orang di tempat yang terbaik, yang sesuai dengan keahliannya tanpa memandang kepentingan pribadi dan golongan. Selanjutnya, keempat, adil dalam menghukum antara dua orang persakitan, maka wajib hakim memutuskan hukuman secara adil dan tidak boleh berpihak atau berpengaruh oleh siapapun di dalam memutuskan perkaranya. Kelima, adil antara beberapa orang istri kecuali kalau ada perdamaian antara keduanya dan adil menjadi saksi. Selanjutnya ketiga yaitu teguh pendirian atau yang disebut dengan istiqomah. Istiqomah menurut bahasa berarti tegak lurus. Sedangkan yang dimaksud istiqomah di sini ialah setiap orang yang beragama Islam hendaklah menegakkan, mengamalkan dan membela demi tegaknya agama Islam. Ada firman Allah Subhanahu wa taala di sini yaitu innallaha rabbi wa rabbukum fa'buduh hadza siratal mustaqim. Sesungguhnya Allah Tuhanku dan Tuhanmu, karena itu sembahlah Dia, inilah jalan yang lurus. Quran surat Al-Imran. Selanjutnya yaitu yang keempat, taat kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang Maha Esa. Dialah Tuhan yang menciptakan alam ini. Allah pula yang menjadikan manusia dan menetapkannya sebagai makhluk yang paling mulia di alam dunia ini. Banyak kelebihan manusia dibandingkan dengan makhluk Allah yang lainnya seperti hewan, tumbuhan dan benda-benda yang lain. Jadi di sini manusia itu wajib bersyukur kepada Allah atas nikmat yang telah diberikan. Bersyukur kepada Allah tidak cukup hanya dengan mengucapkan alhamdulillah, akan tetapi harus pula dilahirkan dalam bentuk ketaatan dan pengabdian diri serta hanya berbakti kepadanya. Jadi di sini untuk mentaati dan mengabdikan diri kepada Allah ditentukan secara besar sebagai berikut. Yang pertama, mengabdikan diri beribadah hanya kepada Allah yang Maha Esa, tidak boleh berlaku syirik. Ada firman Allah Subhanahu wa taala yaitu innallaha la yaghfiru ayyushraka wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari syirik itu. Quran An-Nisa ayat 48. Yang kedua, mentaati perintah Allah dan menjauhi hal larangannya seperti melaksanakan sholat, saum, zakat, ibadah haji dan sebagainya, serta menjauhi larangannya, misalnya tidak melaksanakan sholat, tidak meminum minuman keras, berjudi dan mencuri dan sebagainya. Alhamdulillah, sekian pelajaran hari ini. Untuk mengakhiri pelajaran ini kita ucapkan hamdalah ya anak-anak. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.